Selama ini sejarah besar tanah Sunda seolah kehilangan. Jejak istananya tak ditemukan, dan cerita kebesarannya sering dianggap mitos. Namun bagi Kang Deddy Mulyadi, ada satu bukti fisik yang tak terbantahkan, yaitu mahkota Binokasi. Sejarah Sunda itu kan kehilangan jejak. Jejak yang tersisa itu diantaranya kan batu tulis. Karena kan bentuk kerajaannya, istananya nggak bisa ditemukan. Nah kemudian jejak yang masih tersisa adalah mahkota Binokasi. Nah saya tuh lama mengamati ini sejarah, mitologi atau fakta. Maka kemarin teman-teman ITB ya melakukan analisis terhadap mahkota Binokasi itu, ternyata hasil kajian akademiknya benar bahwa itu memang merupakan mahkota yang memiliki nilai-nilai sejarah, kemudian nilai-nilai kebendaan. Dan kemudian selama ini mungkin keraton itu tidak punya akses untuk mengelola itu menjadi sebuah nilai yang dilihat oleh publik, karena kan tahu kan mereka tidak memiliki pembiayaan yang cukup. Sehingga mulai tahun ini mahkota Binokasinya diarak bukan lagi pakai mobil jeep, tetapi pakai acara kebudayaan yang berasal dari nilai-nilai leluhur kita, kemudian dibawa keliling Jawa Barat. Kita mampir-mampir di 8 tempat, kemudian puncaknya kan nanti di Kota Bandung menuju Gedung Sate, dan kemudian nanti kembali lagi ke Sumedang. Kalau tadi divisualisasinya luar biasa Pak, harapannya masyarakat akan seperti apa? Ya sebenarnya kan dari tata nilai musik misalnya kan itu melambangkan kelembutan. Kemudian dari tata nilai pakaian, kita ini sudah lama memiliki passion yang sangat tinggi. Coba lihat pakaian-pakaian yang bernuansakan kerajaan, kan fashionable sebenarnya. Dari passion itu mencerminkan bahwa lama kita ini sudah punya peradaban yang tinggi. Kita misalnya orang lain belum mengenal peradaban logam, kita sudah mengenal peradaban logam. Tetapi dalam prosesi sejarahnya selalu politik menjadi problem utama, konflik, kemudian melahirkan keperputusnya mata rantai, sehingga itu diperlukan sebuah spirit bagi kita untuk kembali mengembangkan itu, membangun nilai itu, dan itu menjadi spirit pembangunan. Ini juga sekaligus Milangkala Sumedang ya Pak ya? Ya, di dalamnya hari ini Milangkala Sumedang dan nanti tertradisi. Ya. Nah, makanya lahirlah yang disebut dengan Milangkala Tatar Sunda. Ya, nanti ditetapkannya kan dalam Pergub, sudah persetujuan Mendagri tanggal 18 Mei. Dan itu hasil kajian akademik Profesor Dr. Rina Lubis. Jadi kita dan dirayakannya nanti tanggal 17 malam 18 dalam bentuk drama musikal Di Kota Bandung ya Pak ya? di Kota Bandung, di samping Gedung Sate, kan halamannya kan masih dalam penataan. Keyakinan Kang Deddy terjawab melalui kajian akademik bersama para ahli dari ITB. Hasilnya, mahkota ini banner-banner artefak sejarah yang bernilai sangat tinggi. Inilah yang menjadi pemantik lahirnya Milangkala Tatar Sunda, sebuah agenda rutin yang kini tidak lagi hanya milik Sumedang, tapi milik seluruh masyarakat Sunda, termasuk saudara kita di Banten hingga Jawa Tengah. Mengapa mahkota ini begitu sakral? Mari kita menoleh ke belakang. Mahkota Binokasi adalah warisan kerajaan Sunda abad ke-14. Saat Pajajaran terdesak di abad ke-16, mahkota ini dibawa oleh 4 senapati Perkasa Jaya Perkosa, Nangganan, Kondang Hapa, dan Terong Peo Tuntuk diserahkan kepada Prabu Geusan Ulun di Sumedang Larang. Peristiwa itu adalah simbol bahwa nyawa dan legitimasi Pajajaran tidak hilang, melainkan diteruskan. Binokasi sendiri bermakna bina kasih sayang, sebuah ajaran kepemimpinan Sunda yang mengutamakan cinta dan kesejahteraan rakyat. Ada yang berbeda tahun ini. Jika dulu mahkota ini diarak menggunakan mobil jeep, kini Kang Deddy Mulyadi menginisiasi agar prosesi dilakukan dengan nilai-nilai leluhur yang murni, pakaian yang fashionable ala kerajaan, dan musik yang lembut bukan sekadar tontonan, tapi cerminan bahwa leluhur kita sudah memiliki peradaban logam dan estetika yang sangat tinggi sejak dulu. Perjalanan mahkota ini akan singgah di 8 tempat bersejarah, mulai dari Kawali hingga Batu Tulis, sebelum akhirnya mencapai puncak pada 18 Mei tahun 2026 di depan Gedung Sate Bandung. KDM berharap gerakan ini tak hanya menghidupkan batin masyarakat Sunda, tapi juga menggerakkan ekonomi melalui UMKM di sepanjang jalur kirap. Seperti kata Kang Deddy,
kita harus kembali membangun nilai itu. Perjalanan Mahkota Binokasih adalah perjalanan kita menemukan jati diri. Mari kita dukung penuh pelestarian budaya ini. Pantau terus rangkaian puncaknya tanggal 18 Mei nanti. Jangan lupa like, share, dan subscribe WDT News Update agar tidak ketinggalan berita budaya paling update. Nu digurit titis tulis Binokasih, nu digurat lampah Makuta, mipit sari Purbatisti, ngalabuah Purbajati, pakena gawe rahayu, pakeun heubeul jaya di buana, pakena kerta bener, pakeun nanjeur di juritan, kitu nunatrat tina dampal hiang Bunisora, ngamalir kana dada Prabu Wastukancana, muarana nya sang pamanah rasa, kebat baranang Ratu Jayadewata nu ngemprai di wetan, ngempur di kulon nya Sri Baduga Maharaja, nya Sri Baduga Maharaja nu nyangking wangi ti kawali, wawangi jatining diri Prabu Siliwangi, mangadeg kadatuan Sri Bima Punta Narayana Madura Suradipati, Masyeup Sang Hyang Talagarene Mahawijaya, ngarumat kulubur kabuyutan, ngarawat lemah Mandala, adeg panceg ngaheyeuk dayeuh ngolah nagara, Pajajaran ngabrak nebar dangiang Sunda Jaya di Buana Pancatengah. Panjang wawangi nu ngamalir sapanjang wanci, ngamalir kana lemah, ngamalir kana getih, ngamalir kana angin, ngamalir sapanjang wanci nya Binokasih ngamalir ti wawangi kawawangi. Ahung ahung panjang lampah dangiang Pajajaran, titis tulis nu diguratkeun dina Makuta, diguritkeun
naretes binokasi nu gemelar dikawali gumebiar di Sri Bima Punta panjang lampah di aping Kandagalante kasatiaan jaya perkosa pancar buana nangganan sang hyang kondang hapa kebat gencelang makuta kulubur Prabu Gesan Ulun ti Kutamaya kadayeuh luhur binokasi ngancik di Sumedang Larang ngancikna sapanjang wanci duh nuwangi ngancikan Prabu Siliwangi ngancikan saban getih Sunda sangkan Sunda jaya di buana ahong rap sumerap binokasi uning asi bray hibar Pajajaran anyar bray hibar.